mengelaborasi, menggali lebih dalam lagi pesan atau rema yang akan sampaikan dari teks ini, dari penjelasan Ibu Pendeta kita. Kalau tidak salah Bu Pendeta, dalam rangkaian teks ini, baik sesudah atau sebelumnya, ada pendekan kata celaka dari Tuhan Yesus terhadap orang Farisi yang tadinya menegur dia itu. Sebenarnya kalau Ibu Pendeta, apa sebabnya dan apa tujuannya Tuhan Yesus mengatakan orang Farisi itu, orang elit itu, kalangan atas Yahudi itu dikatakan celaka? Apa sebenarnya yang sampaikan dari teks ini? Kalau boleh kami pahami bersama pemirsa, Bu Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ketika saya juga membaca keseluruhan ayat ini Pak Pendeta, saya membaca ada 6 kali Yesus mengatakan celakalah, 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 sampai 6 kali. Sehingga saya melihat apakah Yesus marah pada saat itu kepada orang-orang Farisi atau orang-orang elit pada Yahudi pada saat itu. Saya membaca, tapi Yesus tidak ada mengatakan di sini dia marah. Tetapi ketika saya membaca sampai 6 kali kata celaka, saya melihat dulu dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari Pak Pendeta. Apa yang dimaksud dengan celaka? Celaka itu dikatakan selalu mendapatkan kesulitan, selalu mendapatkan kesusahan, selalu mendapatkan kerumitan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Itu yang dikatakan celaka. Sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa Yesus di sini marah. Tetapi saya melihat di sini bisa saya katakan ini adalah penekanan Yesus kepada orang-orang elit atau kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Mengapa Yesus mengatakan kepada mereka sampai 6 kali celaka? Yang pertama saya melihat di sini bahasa orang Farisi dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka sangat rajin memberi. Bahkan memberikan apa yang mereka ada pada mereka, mereka berikan. Baik sayur-sayuran mereka, hasil pertanian mereka, mereka berikan kepada Tuhan. Mereka berikan mungkin kepada orang-orang yang ada di sekitar. Bu Pendeta, mungkin orang-orang Yahudi bukan orang Farisi yang begitu, Iya, bukan? orang Farisi dan ahli Taurat Pak Pendeta. Tetapi ada satu yang mereka abaikan Pak Pendeta. Apakah itu? Keadilan dan kasih. Mereka rajin memberi, mereka rajin membantu orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi ada satu yang mereka abaikan, yaitu keadilan dan kasih. Yang kedua juga dikatakan celakalah di ayat yang ke-44. Bahasa mereka di sini memberikan beban kepada orang-orang pada saat itu. Mereka menekan orang-orang pada saat itu, tapi mereka sendiri tidak menanggung beban itu. Mereka berikan kepada orang, tetapi kepada mereka sendiri mereka tidak tanggung beban itu. Di sini Yesus mungkin menekankan, dan bisa juga dikatakan kalau marah, kesal mungkin Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka hanya menekan mungkin karena mereka merasa orang elit gitu ya Pak Pendeta ya. Suka-suka mereka mungkin kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi Yesus tidak senang dengan apa yang mereka lakukan. Dan ada juga orang Farisi dan ahli Taurat ini. Kalau ibadah Pak Pendeta mereka duduk di depan supaya kelihatan, oh orang rohaniawan. Mereka duduk di depan supaya dihormati, supaya mereka dapat pujian. Tetapi Yesus tahu apa isi hati mereka. Kalau tadi di ayat yang 42 dikatakan penuh kejahatan ternyata hati mereka. Begitu Pak Pendeta. Ya, jadi kalau dikatakan tadi celaka itu memberikan arti bahwasanya orang Farisi yang memuatkan pikirannya, hatinya, dan pengetahuannya tidak relevan dengan perbuatannya akan mengalami benturan ke depan. Apakah begitu maksudnya Bu Pendeta? Ya begitu Pak Pendeta. Sehingga di sini inilah yang disurat oleh Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat, supaya mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu tidak baik, itu tidak bagus bagi kehidupan mereka. Karena mereka kan orang-orang elit, orang-orang yang terpandang. Maunya Yesus, keinginan Yesus bagi orang Farisi ini menjadi teladan. Bukan mereka yang menekan orang-orang pada saat itu. Kerinduan Yesus karena mereka adalah pemimpin, karena mereka adalah orang-orang yang hebat di sana, mau menjadi teladan dan sebagai pemimpin. Begitu Pak. Jadi pengertian ketidakadilan dan kebenaran yang mau dihantar oleh tema ini oleh Ibu Pendeta yang mengelaborasinya
ada keterkaitan antara pengetahuan jabatan dari mereka sebagai elit yang tidak connect dengan tindak tanduk mereka Iya Pak Pendeta. yang memberikan beban kepada jemaatnya, kepada masyarakatnya, namun hanya memberikan beban, tidak memberikan contoh. Iya. Apakah demikian maksudnya Bu Pendeta? Iya, itu yang bisa saya lihat di dalam firman Tuhan ini Pak Pendeta. Mereka hanya ingin dihormati supaya mereka, karena mereka orang-orang pemimpin mungkin Pak Pendeta ya, orang-orang hebat mungkin orang ini, sehingga mereka ingin dihormati, ingin dijunjung tinggi, tetapi mereka hanya memerintah, tetapi bukan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di